Halo teman-teman, balik lagi bareng kita Berandalan Jakarta. Nah, hari ini kita bakalan ngasih kalian komparasi dua mobil jenis yang sama tapi tipenya berbeda. Yoi. Apa tuh mobilnya? Nih, mobilnya di belakang kita. Apa mau mobil apa, Mo? Satu City VTEC, yang satu City IDSI tahun 2003. Yes, benar banget. Dua mobil ini punya kelebihannya masing-masing. Mau tahu gimana? Tapi sebelumnya, kayaknya mau dua mobil yang di belakang kita ini agak buluk ya, Mo ya? Banget. Kita cici dulu aja kali ya. Yoi. Oke. Nah teman-teman, ini kita mulai ya dari eksterior perbedaannya. Yang pertama itu adalah grill. Kalau yang IDSI seperti ini, itu yang VTEC grillnya lebih lebar. Headlightnya beda nih. Yang VTEC sampingnya udah bukan lampu bulat, IDSI masih bulat seperti ini. Lalu bumper, kalau kita lihat di sini air duct bumpernya yang City ini ke atas, yang VTEC, yang IDSI itu ke bawah. Fog lamp, yang VTEC ini udah ada fog lampnya, yang IDSI belum. Velg, kalau yang IDSI ini velgnya masih ring 14 ya, bawah standarnya. Yang VTEC ini sudah 15 bawaan standar. Gue sih suka yang VTEC bentuknya. Untuk spion, VTEC udah ada handnya, yang IDSI belum. Sama ini yang IDSI, antenanya ada tengah-tengah seperti ini. Kalau yang VTEC udah built-in di dalam, jadi dia sudah bersih atasnya. Lalu yang IDSI ini masih tromol, kalau yang VTEC udah cakram depan belakangnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Kalau yang IDSI ini bagasinya ada garnisnya, chrome seperti ini, sedangkan yang VTEC tidak ada. Lampu sebenarnya ini lampunya sama bentuknya, bisa dipasang, cuma model doang yang berbeda. Kalau ini kan garis seperti ini, yang VTEC itu bulat. Sama di bagasinya, kalau yang VTEC ada tambahan lampu di sini. Bumpernya ini kalau yang IDSI bentuk lekukannya seperti ini ya. Kalau di sana dia ada kayak ala-ala racing gitu. Jadi dia rada masuk ke dalam nutnya. Sama muffler, kalau yang IDSI ini mufflernya standar nih, cuma pipa doang. VTEC tuh ada mufflernya, ada muffler tipnya. Nah sekarang kita balik ke interior ya. Kurang lebih sama dengan mobil yang kemarin bahan-bahannya. Kalau kalian belum lihat review kita tentang mobil yang 2017, kita lihat nanti di deskripsi. Oke? Ini dulu ini kan mobil dipakai sama kakak gua nih. Ini sama dia dijemur di kantornya, kalau kepanasan seperti ini, retak. Interiornya sendiri kalau yang IDSI ini sebenarnya nggak jauh berbeda daripada yang VTEC. Cuma bedanya paling kalau misalkan kita lihat secara interior, yang IDSI tidak ada tombol fog lamp, yang VTEC ada. Lalu yang IDSI ini nggak ada door lock di panel sini, bagian power window. Jadi locknya harus gini. Yang IDSI ada ini nih, ada lighter guys. Kalau yang VTEC nggak ada. Cup holdernya sama seperti ini. Shift knob pun ini sama kayak yang mobil kemarin ya. Ini makanya kenapa kemarin gue bilang gue suka banget shift knobnya. Setir sama, cuma bedanya yang VTEC dia ada airbag, yang ini belum ada. Dari segi posisi ya, dari segi posisi nyetir sih, ini posisinya kurang nyelonjor. Ini rasanya kayak bawa minibus, hampir sama kayak bawa mobil Rio, Avanza. Dan kekurangan mobil ini yang VTEC juga sama, pilar A tebel, gue nggak suka nih. Ini ngalangin pandangan banget ketika kita lagi mau manuver, kita putar balik, itu jadi blind spot banget. Gue harus maju gini buat ngelihat mobil atau motor yang dari arah yang berlawanan apa tidak. Lalu kita mau belok kanan juga, untuk kalau misalkan di dalam komplek gini ya, jalan sempit gini, gue harus rada maju. Nah untuk lacinya di si penumpang, ini latchnya ada 2. Oh ya, ini setirnya juga tilting. Lalu kita ke belakang yuk. Ini perbedaan nih yang VTEC sama IDSI. Nah sekarang kita di belakang nih guys. Tinggi gua sih 170 ya.
Jujur kalau buat gua nggak pernah keberatan duduk di belakang di mobil ini selama 17 tahun ada di keluarga gua. Cuma mungkin kalau kalian yang tingginya lebih tinggi dari gua gitu, ini atas mentok banget cuy. Headroomnya sangat pendek kalau yang di belakang. Tapi gue suka ini mobil, gue suka banget road trip pakai di mobil. Kenapa? Bisa tidur cuy. Kalau model-model berandalan kayak kita ya, kita kagak perlu nyewa hotel, tinggal cari pom bensin atau enggak masjid. Ya, gue bisa tidur di mobil cuy. Sekarang kita udah dalam yang City VTEC nih guys. Dalamnya sih kurang lebih sama ya. Cuma yang perbedaan tadi yang gue bilang, di sini dia karena ada fog lamp, ada tombol fog lamp dekat telan spion sini. Lalu dia ada tombol lock dan unlock door. Kalau yang IDSI belum ada. Terus beda ya head unitnya. Yang sini dia JVC, yang IDSI masih Kenwood. Dan ini udah ada airbag. Airbagnya ada di setir dan sisi penumpang. Kalau dari sisi penumpang laci sama kayak yang IDSI. Sama ini guys, lighter nih. Karena nggak ada kan? Yang sini ada. Gue mau komplain sih, lu ngasih di tempat ini soket buat lighter ini, tapi nggak ada lighternya. Tapi lu ngasih asbak. Sisanya sih sama ya guys ya. Cuma paling bedanya nih bludrunya. Motifnya yang VTEC itu seperti ini, dia lebih gelap. Kalau yang IDSI itu lebih terang. Oke guys, sekarang kita di jok belakang yang City VTEC. Belakangnya kurang lebih sama dengan yang IDSI. Cuma bedanya dia ada handrest di sini. Ini guys, alasan kenapa yang VTEC ini nggak bisa ditekuk. Kalau kita lihat di bawah jok penumpang ada tempat buat naruh sepatu guys di sini. Dua sisi kanan kiri, dua-duanya ada. Dan kondisi duduknya pun sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Ini bagasinya cukup luas. Ini mobil dua-duanya sering dipakai mudik sama gua, sama almarhum bokap, sama nyokap, sama kakak gua berlima, sama ponakan gua ke Jawa. Dan ini masih bisa bawa koper 4 biji, pulangnya masih bisa bawa oleh-oleh, bantal juga kita bawa semua di sini. Dan semuanya muat semua di bagasinya sini. Bedanya kalau yang VTEC karena tidak bisa dilipat jok belakangnya, jadi nggak bisa nembus. Yang IDSI bisa. Nah oke teman-teman, itu tadi udah dikasih tahu Momo bagian luar dan bagian dalamnya. Nah sekarang kita mau tahu nih teman-teman dari Momo langsung sebagai pemakai kedua Honda City ini. Kelebihan dan kekurangannya apa sih Mo mobil ini? Kelebihannya sih ya kalau lu cuma buat jalan-jalan harian gitu ya ke kantor, kampus, ini yang IDSI jelas itu lebih irit. Itu kalau dalam kota bisa 115, 116, yang VTEC nih 112. Kalau luar kota itu yang IDSI itu gue pernah dari BSD nih ke Kadipaten lewat jalur tengah, lewat Subang, Sadang situ. Jauh tuh ya? Jauh cuy. Dan dulu belum ada Cipali, itu gue bolak-balik bensin dari full tank turun cuma 1/8. Anjing. Yoi. Serius, berarti irit banget tuh. Irit banget. Berarti IDSI itu penting banget buat lo cari. Karena apa? Bisa ngirit pengeluaran. Kalau dari gue sebenarnya mobil ini emang mobil tua, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau ituin tuh masih bisa. Kalau dimodif kayak ganti-ganti bumper atau nggak nambah-nambah spoiler masih bisa ya Mo ya. Bisa. Jadi bikin ini tetap jauh lebih mudah dan jadi lebih sporty. Atau enggak ya ala-ala anak-anak mobil zaman sekarang masih bisa banget lah. Intinya ini mobil cukup worth to buy teman-teman. Jadi ini rekomen banget dari segi servis segala macam, nggak ribet ya Mo. Dan tidak terlalu mahal ya. Sekali. Spare part gimana Mo? Spare part ada beberapa spare part yang mahal. Yes. Tapi lainnya sih sama aja sih kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya. Oke, berarti mahal. Solusi banget nih teman-teman buat kalian yang pengen nyari mobil second dan murah dan perawatannya murah. Honda City cukup jadi jawaban kalian. Kira-kira range-nya berapa sih Mo harganya Mo? Kalau yang IDSI sih, yang biru ya teman-teman. Itu tergantung tahun dan kondisi, sekitar 45 sampai 65. 45 juta, gila. Nah, terus apa lagi nih Mo? Kalau kekurangan deh, kekurangan mobil ini keduanya. Kaki. Salah satu kelemahan City itu kaki depannya nih ringkih. Oke. Masuk ringkih dia. Lalu kalau ya untuk yang IDSI antenanya itu di tengah. Ini IDSI gua ini dari tangan pertama ada di keluarga gua. Sekarang itu udah mulai
bocor guys. Oh, Ada proposnya oke. guys. Jadi kalau hujan deras atau nggak habis dicuci steam gitu, ada netes-netes tuh masuk ke dalam kabin. Oke, dicek ya teman-teman. Dicek ya, teman-teman. Dicek bagian dalamnya. Kalau perlu kalian kalau mau beli mobil IDSI, siramin aja Guyur dulu aja. antenanya. Siramin antenanya, terus Guyur aja. kalian lihat di bagian dalam ada rembes nggak? Karena kalau itu harus PR ya, mau harus buka PR, plafon, itu ya harus kan, PR. bener nggak? Harus dipotong, Oh ganti iya, plat bener. baru. Sebenarnya nggak juga jadi masalah yang terlalu besar sih kalau menurut gue dengan budget 45 juta tergantung kondisi itu nggak terlalu jadi masalah banget sih intinya. Iya. Ada lagi mau? Kalau dari segi handling, sebenarnya nih mobil dua-duanya cukup understeer. Jadi understeer itu kalau kita belokin mobil, Oke. tapi mobil nggak mau belok, masih lurus terus, itu namanya understeer. Oke, itu understeer teman-teman. Terus lanjut. Jadi kalau misalkan kalian jalan nggak usah kenceng-kenceng 60-70 km per jam, terus kalian terlalu agresif beloknya dikagetin, terasa itu understeernya. Oke, nanti ya jangan dicoba juga Jangan sih. dicoba, Mau jangan dicoba, jangan dicoba. dicoba juga. Oke, tadi Itu jadi intinya berbahaya. adalah IDSI itu range harganya 45 juta sampai 50 juta. Kalau yang VTEC berapa sih, Mo? Kalau yang VTEC itu sekitar 60, ada juga yang sampai 75, kembali Tergantung lagi kondisi tergantung ya. kondisi dan tahun. Overall ini mobil ini worth it banget untuk kalian beli. Tadi gue juga nyoba baik yang IDSI dan VTEC itu sama-sama masih enak. Cuman buat kalian yang ngejar speed atau kenceng, ini bukan kalian banget. Tapi kalau buat Bukan. kalian yang punya modal kecil pengen naik mobil dan bisa diapa-apain, mobil ini cukup mobil yang relevan untuk kalian beli teman-teman. Jelas. Oke, jadi gitu aja review dari kita ya Mo ya. Oh iya, kalau kalian suka konten seperti ini dan pengen nge-support channel kita, Jadi jangan lupa like and subscribe. thank you, see you. See you.